Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Weh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, sangat menginspirasi kita semua dan menginspirasi sahabat-sahabat pemuda di Kecamatan Kerejengan khususnya, yaitu sahabat Muhyiddin. Wih, panggil siapa saya ini? Panggil siapa? Muhyiddin. Muhyiddin ya, sahabat Muhyiddin. Beliau merupakan penulis buku sejarah Desa Jatiurip ya. Kita datangkan khusus di sini karena beliau secara tidak langsung dengan menulis buku sejarah Desa Jatiurip itu ya menginspirasi seluruh masyarakat, menginspirasi pemuda khususnya di Desa Jatiurip, mungkin di desa-desa lain untuk juga turut berkontribusi berkontribusi ya pengembangan desa, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan di desa dan kegiatan-kegiatan lain di desa. Sehat sahabat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Ini latar belakang pendidikan Bang Muhyiddin kalau boleh diceritakan, berawal dari apa? Coba. Baik, saya mulai ya. Ya. Salam nggak pakai salam nggak? Nggak usah ya. langsung. Baik, terima kasih atas sambutannya dari sahabat-sahabat PC Ansor, PAC, Ansor. GP Ansor Kecamatan Kerejengan ya. Terkait pendidikan yang telah saya tempuh, diawali dari TK atau Raudatul Atfal Sirajul Ulum dan juga MTS Sirajul Ulum Desa Jatiurip. Untuk tingkat sekolah menengah atas, saya itu berada di MA Zainul Hasan 1 Genggong, dan pasca kelulusan alhamdulillah juga mendapatkan rezeki untuk melanjutkan di Perguruan Tinggi Agama Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya, fokus kajian sejarah peradaban Islam. Wih, sejarah memang ya fokusnya ya. Jadi sejarah murni. Sejarah murni. Ya. Sejarah peradaban Islam. Itu berarti sejarah Islamnya berarti yang dikaji. Oh bukan. Jadi kalau terkait dengan jurusan yang saya tempuh, memang basicnya memang sejarah Islam, akan tetapi kajian yang dikaji semua sejarah, baik itu sejarah intelektual, tokoh maupun karya tulis, baik Islam maupun Indonesia tersendiri. Oke. Sebelum ke sana, sebelum panjang lebar bicara tentang sejarah, berarti tadi SMA-nya Zainul Hasan, pernah mondok juga berarti? Ya, kebetulan juga santri aktif waktu itu selama 3 tahun ya, karena basicnya memang sedari masuk awal MAZH itu tahun 2014, jadi ketika keluar tahun 17, jadi selama 3 tahun ada di Genggong. Menyantri di sana ya. Santrinya Kiai Mutawakil. Santri juga, aktivis juga, penulis juga. Wah, luar biasa. Di UIN, pengalaman-pengalaman di Surabaya ya. Banyak lah ya, mungkin pengalaman-pengalaman yang dialami oleh sahabat Muhyiddin ini selama kuliah. Kemudian pengalaman itu dikontribusikan ke desa, diaplikasikan ke desa. Kalau menurut Bang Muhyiddin, sahabat Muhyiddin ini pengalaman yang seperti apa yang ya dunia kampus utamanya mahasiswa yang bisa dibawa ketika sudah lulus, dibawa ke desanya? Yang paling berkesan pengalaman yang seperti apa? Pastinya pengalaman itu kan intinya ujung dari literasi adalah pengabdian. Iya, oh ya, Tridharma perguruan tinggi itu ya. Oh ya. Jadi kan ujung dari literasi adalah, atau puncaknya dari literasi adalah pengabdian. Mau tidak mau, selama basic kemarinnya itu kita sudah mengenyam pengalaman, mau tidak mau pengalaman itu harus tetap diaplikatifkan agar supaya
ilmunya yang sudah didapatkan tetap berkesinambungan. Pastinya pengalaman, karena memang basicnya mahasiswa kan. Ya. Jadi kemarin tuh pengalaman yang pertama tetap organisasi ya. Karena Itu penting ya. Iya. Iya. Karena kalau kita hanya menggunakan keilmuan yang kita dapatkan dari perkuliahan, itu masih dititik beratkan kepada teori. Jadi kan kalau kita sebagai mahasiswa yang juga turut berkontribusi melalui organisasi maupun ekstra dan intra yang ada di kampus, ujung-ujung nanti kan kita ketika kembali di desa pasti tidak jauh berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Kemarin kan memang karena basic saya sejarah, lulusan background keilmuan saya sejarah. Iya. Kebetulan waktu itu ketika saya pulang karena corona ya. Iya. Udah tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun corona awal-awal tahun 2020. Oh iya. Kebetulan juga dari salah satu ini lanjut dengan nanti karya tulis yang itu ya, yang sejarah itu. Jadi kan saya tidak menduga bahwa apa yang telah saya tempuh semasa kuliah akan memberikan sebuah dampak yang luar biasa ya. Mungkin sebuah terobosan baru ya bagi teman-teman yang menyandang mahasiswa asal desa yang bersinggungan langsung terkait sejarah desanya. Jadi kan tidak ada niatan awal ketika saya itu ingin meneliti desa lebih lanjut, karena pertama saya meneliti desa waktu itu tahun 2019. Itu niatannya cuma hanya untuk menyelesaikan masa perkuliahan di semester 6. Tugas berarti. Ya. Jadi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat sejarah yang notabene-nya menitik beratkan kepada bagaimana asal-usul desa, penamaan, filosofi. Berarti itu semua mahasiswa ditugaskan itu ya? Desanya masing-masing? Jadi semua teman-teman yang waktu itu semester 6 angkatan saya itu pulang di desa masing-masing mencari sejarahnya desa, meskipun tidak secara mendetail tapi dikaitkan dengan filsafatnya, kayak asal-usulnya lah ya gitu. Ketika itu juga tahun 2020 gencarnya teman-teman desa Jatiurip, pemuda khususnya di Karang Taruna ya, di Karang Taruna, dan juga memiliki platform website ya, website khusus untuk Karang Taruna, pemuda Karang Taruna, kita sebut pemuda update. Oh ya, ini Mbak sahabat Muhyiddin ini juga salah satu pengurus Karang Taruna di Desa Jatiurip. Begitu. Nah, di sana kan tempat wadah kan ya, wadah buat ya pemuda-pemuda yang berpotensi, pemuda-pemuda yang ingin mengabdikan dirinya ke desa. Termasuk Bang Muhyiddin ini, sahabat yang satu ini. Tuh, lanjut, Bang. Jadi dari situ saya niat karena daripada tulisan yang masih kaku banget ini tidak terekspos atau tidak diketahui oleh masyarakat umum, kenapa tidak saya niat menitipkan karya ini yang masih awal agar supaya teman-teman desa itu tahu ini sejarah desa Jatiurip, meskipun hanya beberapa subbagian pembahasan di sana. Secara umum ya berarti? Ya, secara umum, tidak secara spesifik seperti yang ada di buku. Saya terkagetkan ketika suatu hari saya tuh kumpul sama salah satu perangkat desa ya, sekretaris desa ya, Bapak Najib Afandi. Jadi semacam ada keresahan dan mengutarakan kepada saya bagaimana sekiranya ada kelanjutan yang lebih intens untuk meneliti desa agar supaya generasi selanjutnya itu mengetahui sejarah desa. Berarti sebelum sampean nulis sejarah desa Jatiurip belum ada? Belum tertuliskan maksudnya? Belum.
Ada sih, ada. Tapi itu hanya merujuk kepada silsilah salah Oh, satu pembabatan desa. Iya. Itu pun cuma hanya dikonsumsi pribadi. Nah, saya tidak mengiyakan permintaan tersebut. Di satu sisi saya juga menyelesaikan tugas akhir. Ya. Kan waktu itu masih masa skripsian. Jadi saya tidak terlalu mengekspos atau mengiyakan permintaan tersebut karena saya juga memiliki kewajiban masa perampungan kuliah. Ya. Lambat laun semakin didesak. Jadi kan juga kebetulan skripsi saya sudah selesai mohon maaf itu tahun 2021. Tapi ada wacana untuk penulisan itu tahun 2020. Ya. Karena skripsi saya sudah selesai di tahun 2021, saya masih ingat 22 Februari 2021 skripsi saya sudah selesai. Jadi di bulan Maret tanggal 1 saya mengiyakan permintaan dari Bapak Sekdes itu. Dan pada tanggal tersebut juga tanggal 1 Maret 2021 itu saya mempresentasikan hasil awal ini di depan perangkat desa yang Masya Allah juga saya tidak menduga, sangat mengapresiasi sekali karena dari sosok pemuda yang tidak pernah tahu sejarah desa itu memberikan kayak perhatian khusus yang mana generasi awal atau generasi pelanjut itu kayak pemerintah desa, tokoh agama sejauh ini tidak pernah memperhatikan Itu. Tapi ada keinginan dari mereka untuk mengulas sejarah desa itu. ya. Mereka mengakui bahwa ada beberapa perangkat desa itu mengakui bahwa saya pengen meneliti desa agar supaya desa itu memiliki background sejarahnya sendiri. Tapi tidak pernah terjalankan. Mungkin juga berbenturan dengan kesibukan beliau-beliau semua Itu berarti yang sampean tulis ini skripsi sampean itu juga ini juga berarti? tidak. Bukan. Tidak. Jadi skripsi saya kan Kok enggak sekalian diskripsikan? jadi kan beda kajiannya karena kan lihat dulu karena background karena sejarah skripsi saya itu kan membahas tokoh karena saya itu jadi skripsi saya tuh dulu membahas tokoh yang mempengaruhi yang banyak memberikan kontribusi di Probolinggo pada zaman penjajahan. Jadi yang saya ambil yang secara makro dan lebih spesifik ke Probolinggo. Tapi untuk desa ini karena memang basicnya kembali desa dan juga ada penasaran untuk sejarah desa, ya berlainan lah gitu. Tapi kan ada juga tokoh. Berarti kan pembabat itu kan tokoh juga berarti. Iya kan, tapi kan Berarti pekerjaan sampean waktu itu 2 kali ya? iya. Merampungkan buku itu, kemudian juga merampungkan skripsinya. Skripsi dulu Skripsi sih. dulu yang Skripsi dirampungkan. dulu, terus buku itu. Niatnya kan nggak mau neliti, Ya, tapi kan didesak. dengan keterpaksaan selama 40 hari, ya alhamdulillah selesai lah. 40 hari penelitian. Ya, saya masih ingat 40 penelitian apa nulisnya 40 hari? itu satu paket. Jadi tanggal 1 Maret mulai presentasi, 2 Maret itu penelitian. Meneliti, wawancara, langsung ditranskrip. Jadi kayak langsung ditulis, langsung juga diuraikan penulisannya. Jadi kayak kejar tayang gitu. Ada tim enggak? Apa sendirian waktu itu? Ada salah satunya yang ada di depan saya. Enggak, dia sahabat-sahabat teman-teman di Karang Taruna kan ada juga kan? Pasti Ikut. dibantu sama Pemerintah teman-teman desa. Karang Taruna, pemerintah desa yang mendukung penuh. Dan alhamdulillah saya masih ingat tahun lalu itu 28 April saya itu menyelesaikan penelitian tersebut dan mempresentasikan di depan
tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah desa pastinya juga, para sesepuh selama 2 jam. Terus gimana responnya? Ya awalnya sih masih ada penolakan ya, karena satu sisi orang baru di sana, anak kemarin sore yang tiba-tiba menyelesaikan penelitian ini. Yang kedua ada penolakan bahwa yang dihasilkan dikhawatirkan tidak sesuai dengan kronologis sejarah. Ya karena memang basic sejarah kan, mau tidak mau kita harus mempertahankan argumentasi kita. Berarti waktu itu pemerintah desa sempat meragukan karya pemuda. Ya betul. Iya kan? Saya itu Secara tidak langsung kan begitu. Saya tuh sekuat tenaga, anggaplah sekuat tenaga ya. Saya sekuat tenaga melawan beberapa orang itu yang tidak percaya dengan hasil penelitian saya. Jadi alhamdulillah karena memang basic sejarah, ilmunya juga mengetahui. Alhamdulillah waktu itu menyelesaikan dengan baik dengan mungkin secara tidak langsung yang menyangkal ini masih belum terima, akan tetapi secara logika itu sudah bisa diterima. Dan diakhiri dengan tepuk tangan. Oh berarti yang nggak nerima, yang awalnya menolak itu bukan berdasarkan kajian-kajian, hanya berdasarkan keyakinan dia, berdasarkan hipotesis dia, mungkin pengalaman juga ya. Karena memang padahal kan kalau di sejarah itu penulisannya kan memang ya asalkan kan sudah nulisnya dengan runut kan, sudah sesuai dengan ya teori yang ada dalam sejarah, berarti itu sudah bisa dikatakan sebuah karya kan harusnya kan. Ya kalau mereka enggak tahu kan, cara meyakinkannya itu yang hebat ya, berarti yang sahabat Muhyiddin. Itu yang kita yang kita harus pertahankan dari ilmu organisasi salah satunya. Bagaimana kita mempertahankan argumen, mengadvokasi, melobbying ilmu-ilmu dasar ini yang kita dapatkan dari organisasi baik ekstra maupun intra, yang kita juga terapkan di desa atau di lingkungan kita nanti ketika kembali di rumah. Ilmu-ilmu dasar itu yang kita miliki sehingga nanti diterapkan kembali. Awal ketika kuliah itu sahabat Muhyiddin pernah berpikiran nggak bahwa ketika saya sudah keluar dari kampus bakalan ia akan bermanfaat seperti ini? Ketika apa perasaannya di belakang pas akhir di semester akhir itu, atau memang sudah punya tekad dari awal untuk membangun desa? Gini, saya itu tipe orang yang cukup resahan ya. Jadi misi saya itu memang sejauh sebelum lulus kuliah, saya itu bagaimana memiliki pertama relasi yang kuat, yang kedua ilmu yang kuat. Dari dua ini saya tidak ada niatan pertama bisa memberikan kontribusi ke siapapun. Yang kedua itu tidak ada niatan apapun, pokoknya ngalir, ikhlas, ya wis jalan gitu. Ya alhamdulillah sih, saya tidak menyangka juga sampai sejauh ini. Meskipun tidak secara masif dan itu masih pasif, tapi alhamdulillah saya tetap bersyukur lah bisa sedikit memberikan kontribusi. Ya, kalau saya ya memang karena ya mungkin saya memiliki pengalaman lebih dalam saya pas kuliah itu ya jujur ketika pas kuliah itu kan ya pengen ketika pulang mengabdi ke desa, membangun desa, memang itu karena kan ya tujuan saya ngapain jauh-jauh kuliah nggak mengabdikan diri ke desa ketika pulang. Malahan saya bukan pengen mati karir di desa, malah tuh saya berniat pokoknya saya selesai kuliah saya harus memberikan kontribusi lebih bagi Probolinggo. Jadi saya pengen secara atas, ya? Makro bukan secara mikro dari desa. Jadi pokoknya saya itu pengen berkontribusi ilmu, pengalaman
semua wawasan yang saya dapatkan untuk Probolinggo. Padahal bukan beasiswa ya. Bukan. Siapa tahu nanti ada beasiswa. Ada bukan beasiswa. Iya. Harusnya kan yang punya pikiran kayak gitu yang ya beasiswa. Dapat Iya. beasiswa dari pemerintah daerah semisal. Iya. Justru yang mereka yang mendapatkan beasiswa itu yang sangat disayangkan. Terkadang mereka itu tidak terfikirkan bahwa mereka sudah enak, sudah gratis, terfasilitasi, tapi kan berujung mereka tidak kayak sejalan dengan keinginan pemerintah yang diharapkan. Ya, hanya lewat gitu Iya. saja. Hanya fasilitasnya yang diambil. Iya. Oke, kemudian yang menarik dari sekian teman sekelas tadi yang meneliti di semester 6 tadi ya, yang meneliti desanya masing-masing, itu yang berhasil sampai meneliti ke akar, apa cuma sampean apa ada yang lain? Untuk sejauh ini ya, sejauh ini teman-teman yang kemarin itu ya yang meneliti. Yang di semester 6 itu. Ya, kalau untuk pembukuan sejarah desa sejauh ini yang saya ketahui itu masih saya. Akan tapi pembukuan yang dilakukan oleh teman-teman angkatan saya, angkatan 17 di kampus itu lebih dititik tekankan kepada hasil skripsinya. Jadi skripsi yang mereka tulis ketika untuk syarat kelulusan itu yang dibukukan. Ada salah satu teman tuh di Sidoarjo menjelaskan tentang pemberontakan petani Sidoarjo. Ada anak Sumeneb Madura itu menulis kontribusi seorang tokoh ulama di Sumeneb. Saya niatnya juga mau membukukan skripsi saya karena saya berpikir bahwa ini salah satu momentum untuk memberikan nilai keteladanan, mungkin juga motivasi kepada teman-teman bahwa tokoh ini layak untuk dikenal. Tapi teman-teman sahabat Muhyiddin ini yang sudah berhasil membukukan itu, ya entah itu skripsinya, entah itu tugas-tugasnya yang di semester 6 ketika disuruh mengkaji sejarah desa itu. Nah, dari teman-teman yang sana, sahabat Muhyiddin bisa menerka nggak yang ini kita berbicara tentang kemanfaatan seorang mahasiswa di desanya. Kan saya melihat sahabat Muhyiddin ini kan ya dari sosok mahasiswa kemudian balik ke desa dan berkontribusi ke desa. Nah, dari beberapa sahabat-sahabatnya sahabat Muhyiddin ketika itu yang berhasil dilirik kan ini kan sahabat Muhyiddin kan dilirik kan di desa. Yang berhasil berkontribusi langsung ke desa ada berapa orang kira-kira? Aktivis di Karang Taruna lah semisal paling tidak. Ada sih beberapa teman-teman itu yang juga bersinggungan di kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh pemuda, pemuda ataupun bersinggungan dengan pemerintah desa. Terkadang ketika saya menanyakan kenapa kok tidak dikembalikan ke desa, yang pertama mereka tidak memiliki nilai relasi yang kuat kepada pemangku kebijakan. Yang kedua, mungkin ini yang padahal kegiatannya kan kegiatan positif kan untuk pemuda juga ya. Tidak memiliki relasi baik di pemuda maupun di pemerintahannya. Yang kedua, memang dasarnya males. Yang selanjutnya itu mereka terkadang gengsi ketika ini tidak dititik tekankan sih, tidak diambil secara besar-besaran sih. Terkadang mereka itu males atau enggan untuk berkontribusi di desanya karena satu sisi mereka itu bingung membangun dari mana, mengawali dari mana. Mereka mau vokasi pemerintah. Iya. Jadi tidak ada backingan yang mereka miliki. Jadi memilih untuk berkontribusi di lain daerah tersebut gitu. Dan untungnya kita ada backingan dari Pak Jare. Bapak Sekdes, Bapak Sekdes, Bapak Kepala Desa. Ya, tapi kan itu
awalnya kan setidaknya dari pemerintah desa ada yang bisa mengangkat kita lah untuk kita bawa kemudian di Karang Taruna kan. Ya. Ya, harusnya di semua desa ada, kita butuh satu saja pemerintah desa yang peduli itu. Kemudian bisa dari satu orang yang bisa peduli itu bisa meyakinkan semuanya bahwa pemuda ini bisa bermanfaat di desa. Gitu kan? Ya. Saya tidak bisa membayangkan itu ketika kita tidak di backing oleh satu saja pemerintah desa waktu itu. Mungkin kita nggak bakalan bisa seaktif sekarang. Iya kan ya? Iya. Jadi kan seperti yang mungkin yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman, antara kita yang memiliki kayak apa ya, semangat untuk berkontribusi, percuma juga kalau ketika kita tidak didukung oleh pemangku kebijakan. Iya. Jadi kayak semacam sia-sia. Kan orang-orang yang memiliki kekuatan lebih di desa seharusnya mereka yang melirik dan juga mengapresiasi kontribusi yang dilakukan oleh pemuda sesuai bidangnya masing-masing. Kecuali kita bisa mandiri. Ya kalau masih awalan menurut saya itu masih apa ya, kecil kemungkinan, karena memberikan kontribusi itu apa ya, harus kuat di segala bidang sih kalau menurut saya. Iya, kecuali kita bisa mandiri. Kayak temannya Mas Muhyiddin tadi yang dia aktif di desa, menginisiasi kegiatan-kegiatan pemuda di desa, kemudian dia tidak dilirik sedikit pun oleh pemerintah desa. Berarti kan dia menginisiasi sendiri, secara mandiri. Ya, jadi kayak menginisiasi sendiri bagaimana saya harus tetap berkembang meskipun tidak di daerahnya sendiri. Seperti itu. Kita bisa berkembang meskipun tidak berada di bawah naungan pemerintah desa. Bisa juga kan kayak gitu kan? Bisa. Tapi kan kalau bisa ya dikembalikan lagi gitu. Iyalah, wong sudah ada anggarannya dari atas. Iya, menarik sahabat Muhyiddin ini, sahabat-sahabat. Dari pengalaman dia berkecimpung di dunia kampus, memang tidak berangkat dari nol. Harus setidaknya kita punya pengalaman dulu berarti di organisasi ekstra maupun intra di kampus. Nah, kemudian dari pengalaman-pengalaman itu baik di dunia akademisi dan dunia aktivis kemudian curahkan ketika sudah pulang di desa. Iya. Tetapi ada juga sebagian sahabat ya, sebagian mungkin belum sadar, ada sebagian teman saya semisal, ada beberapa teman saya yang tidak mau kembali ke desa. Mau kembali ke desa. Padahal pengalaman berorganisasi sudah bagus, pengalaman dia di akademisi sudah bagus, tapi kok enggan ke desa. Itu kira-kira kenapa menurut Mas Muhyiddin itu? Menurut sahabat Muhyiddin itu? Ya pertama, ya itu tadi menurut saya. Pertama, kalau saya kembali di desa, saya tuh pertama harus dengan siapa? Terasingkan berarti ya? Iya. Nah itu. Dengan siapa saya berpartner. Yang kedua, mau tidak mau dia juga harus sekuat tenaga membangun dari awal. Karena memang basicnya di desa kan kalau tidak dibangun dari awal kan tidak akan berjalan. Ya. Yang kedua, mungkin ini yang terburuk ya, karena gengsi melihat keadaan desanya sendiri. Ya, kalau misal ada daerah lain yang lebih menguntungkan, kenapa tidak? Semisal kalau kita pikir dari segi untung ruginya, Karir ya berarti. iya, karir lah ya, karir yang lebih menjanjikan. Kenapa tidak kita membangun di luar daerah yang sudah lebih menjanjikan? Yaitu itu patut disayangkan sih kalau menurut saya. Tapi kalau versi saya, selagi kita masih cinta kepada daerah, kenapa tidak kita membangun? Meskipun ya memang sulit sih, memang sulit. Tapi kan tidak semuanya kan, berjalannya waktu kan tidak selalu sulit. Iya. Pasti nanti akan ada jalan. kelancaran-kelancaran. Ya asalkan continue aja kita. Misal kita bisa membuktikan kalau strategi
awal saya itu kan kita lah, kita dan bersama sahabat-sahabat yang lain. Strateginya kan kita rangkul semua pemuda-pemuda yang berpotensi, rangkul semua pemuda yang ingin membangun desa, rangkul semua pemuda yang utamanya kita libatkan aktivis dan akademisi yang berasal dari desa itu. Kemudian kita kumpulkan dan advokasi bersama. Kegiatan apa yang pengen kita, sederhana sebenarnya. Tapi kan permasalahannya mereka mau atau tidak, kan seperti itu. Yang Mau, tapi mungkin di awal-awalnya. yang mau. Tapi kan memang kan sebagian besar kan, dan faktanya lambat laun kan merotolin, kayak apa ya, satu persatu mereka tidak aktif kan. Ya, itu bosen. yang patut disayangkan. Mungkin kan. bosen. Kemungkinan besar ya. Jadi memang ketika kita harus ada inovasi, Ya mungkin monoton ya, monoton. Harus ada inovasi. Tetap harus ada inovasi Ke depan mau seperti apa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita yang sudah banyak pengalaman dan kita banyak survei observasi kemana-mana. Gitu. Kalau kita menutup diri dari pengalaman kita sendiri, kemudian kita menutup diri dari hasil survei dan observasi di mana-mana itu, ya monoton. Iya, tetap harus ada inovasi, pembaharuan, dan juga penyesuaian dengan kekuatan kita. Iya. Kan tidak mungkin kan kita bermuluk-muluk high quality tapi kita memiliki SDM yang low quality. Iya. Antara SDM dan juga tenaga harus disesuaikan lah gitu. Ya seperti itu sih menurut saya. Iya betul juga kayak gitu. Oke, sahabat Jasansor, satu pertanyaan lagi, dan ini mungkin pertanyaan apa ya? Ya semi pamungkas. Seberapa ruginya sahabat-sahabat kita, kalau menurut pengalaman sahabat Muhyiddin ini ya, yang sudah dari seorang akademisi perantauan di Surabaya kemudian memutuskan untuk kembali desa. Menurut sahabat Muhyiddin, seberapa ruginya mereka, seorang akademisi ya yang berasal dari desa, yang merantau dari desanya, kemudian dia sudah sukses, sudah selesai dan tidak kembali ke desa. Seberapa ruginya mereka tidak bisa mengembangkan ilmunya. Menurut sahabat Muhyiddin, menurut saya sangat rugi sih. Saya pernah baca salah satu kata-kata dari W.S. Rendra. Ya. Untuk apa kita belajar filsafat, ilmu-ilmu lainnya ya, ketika kita kembali ke daerah kita merasa sepi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya diharapkan itu memberikan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, utamanya di SDM-nya ya. Ketika seseorang lebih memilih untuk berkarir di luar daerah, sangat disayangkan kan. Semisal nih, Padahal desanya butuh. Pasti butuh. SDM itu sebagai roda penggerak kehidupan kan, salah satunya selain faktor alam, dan juga pastinya kan SDM sebagai roda penggerak dari kehidupan di desanya itu. Bagaimana desanya ingin dikatakan maju kalau ketika SDM-nya tidak ada di situ kan? Jadi orang-orang yang pinter, orang-orang yang memiliki kecakapan, jika tidak memberikan kontribusi, intinya kontribusi ya, yang tidak dikembalikan di desa sangat disayangkan. Itu patut disayangkan dan diharapkan mereka memikirkan ulang agar supaya bermanfaatnya itu tidak jauh-jauh dari rumah. Sebaik-baiknya tempat kan adalah rumah. Gimana tadi punya W.S. Rendra? Untuk apa belajar filsafat, sastra, sejarah dan lain sebagainya, ketika kita kembali di rumah kita merasakan sepi. Sepian saja seonggok jagung. W.S. Rendra. Oh iya, mungkin sebagai closing statement ya, saya ingin mengutip
dari salah satu kata-kata Najwa Shihab. Kurang lebihnya begini ya. Saya masih mencoba mengingat kembali. Apakah tidak capek ketika kita selalu meniru? Hidup akan terasingkan jika tidak pernah diisi. Intinya, sebagai generasi pemuda dan kita sudah diberikan banyak kesempatan, berkontribusilah sesuai dengan basic keilmuan, kapasitas, kapabilitas dimanapun berada, terutama di daerahnya masing-masing. Untuk kemajuan Iya, daerah untuk tentunya. kemajuan pastinya. Weh, keren untuk pemuda-pemuda yang ada yang menyaksikan ya, sahabat-sahabat sekalian, ya tidak usah ragu, tidak usah minder. Kemajuan di desa bukan hanya tergantung pada akademisi, bukan hanya tergantung pada seorang aktivis, tapi tergantung kepada pemuda yang ingin mengembangkan desanya, yang aktif dan punya keinginan untuk pembangunan desanya. Iya. Sebab percuma tadi ketika akademisi, ketika aktivis, ada seorang akademisi, ada seorang aktivis tidak mau kembali ke desa, dia sudah pinter, kan percuma. Pemuda yang lain asalkan punya niat untuk mengembangkan desa dan membangun desa, insya Allah ada jalan. Ya, Nah, amin, seperti pastinya. itu. Harus Ya. Oke. Sahabat Jazz Ansor, terima kasih kehadiran sahabat Muhyiddin terima di kasih sini. kembali. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Amin. Semoga sahabat Muhyiddin tambah cakep, Amin. tambah ya produktif, entah itu dalam menulis, dalam menjalani kegiatan-kegiatan kepemudaan, dan tambah berinovasi lagi di desa. Pastinya. Oke, itu saja sahabat Jazz Ansor. Jumpa sahabat Ansor. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.